Baik, langsung kita silakan Ustadz Soleh Mahmud. Shallu ala Muhammad. Cek. Mantap. Tapi Cek. Udah kering tapi baunya nempel tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita muliakan, kita hormati dan senantiasa kita doakan beliau yang mulia Kiai Haji Ahmad Zubaidi atau Gus Obed. Terima kasih Pak Kiai beserta keluarga besar At-Taubah dan Garasi. Semoga beliau beserta para guru-guru, orang-orang alim, kiai-kiai kita, ustadz-ustadzah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umurnya, berkah hidupnya, dimuliakan di dunia sampai akhirat, dan bisa terus mendidik, membimbing dan menjaga kita semua. Amin ya Rabbal. Ustadz Agus Idwar, Ustadz Syarif dari Yayasan 1 Juta Al-Quran untuk Santri Indonesia, teman-teman dari NU, teman-teman dari Ansor, teman-teman dari Banser, muslimat, fatayat yang saya hormati, tokoh sesepuh, orang-orang tua, aparatur pemerintah, para RT, RW, kepala desa, camat, bimas, babinsa, kapolsek dan ramil yang kita banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah At-Taubah dan Garasi yang hari ini kita menyelenggarakan tablik akbar sekaligus sedekah jariah Al-Quran untuk santri Indonesia. Gus Rizmi Haitami guru saya juga, mana beliau? Oh ya lagi ada majelis. Mudah-mudahan juga senantiasa kita semua yang berkumpul di sini dikumpulkan lagi oleh Allah di surga. Amin ya Rabbal. Saya datang bersama dengan Bu April Jasmine. Bu April Jasmine jangan dipanggil ustazah, jangan juga dipanggil Umi April Jasmine, takutnya disingkat jadi Upil Asin. Ustazah April Jasmine, Upil Asin, alah, gak enak ya. Tapi semoga Bu April datang ke sini ketularan solehahnya. Amin ya Rabbal. Tadi saya ngobrol bersama dengan Kiai Obed tentang bagaimana At-Taubah beserta seluruh jamaahnya lebih baik kita mengaku di hadapan Allah sebagai pendosa daripada merasa sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab iblis sekalipun ribuan tahun menjadi komandan imamnya para malaikat, sedikit saja ada kesombongan, maka Allah jadikan iblis orang-orang yang keluar dari agama, keluar dari akidah, keluar dari aturan yang telah dibuat oleh Allah, sehingga iblis termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang terhapus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak kesombongan iblis dari ibadah yang dia lakukan, dari ilmu yang dia dapatkan,
dari kemampuan yang dianugerahkan hanya karena Adam yang dicipta oleh Allah dari tanah, hanya karena Adam yang baru saja diciptakan oleh Allah, lalu iblis merasa paling hebat, lalu iblis merasa paling senior, lalu iblis merasa paling suci dan mulia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memutuskan kalau iblis kelak tempatnya di neraka jahanam. Na'udzu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa urusannya nih? Saya harus hormat sama dia. Saya harus sujud menghormati Adam yang baru saja dicipta. Udah begitu dicipta dari tanah yang rendah, tanah yang kotor, sementara saya dari api yang membara, yang bercahaya, yang panas, yang mampu mengalahkan apapun. Ada urusan apa saya harus menghormati Adam yang baru saja dicipta dan lebih mulia saya daripada dia, baik usianya, senioritasnya, zat ciptanya. Maka no way, sorry yang bener aja, rugi dong ya. Ini iblis menolak perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam karena merasa paling mulia, paling suci, paling istimewa. Maka kita yang ahli ibadah jangan sampai tertipu, kata Imam Ghazali. Ibadah yang kita perbuat, sholat yang kita lakukan, zikir yang kita jalankan membawa kita pada kesombongan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan maksiat, lalu kemudian dia memilih jalan taubat, dia memilih kembali kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang dengan ibadahnya justru merasa diri paling mulia. Maka bersyukurlah kepada Allah. Walaupun kita semua pernah berdosa, mungkin sedang berdosa, dan bisa jadi akan tetap berdosa, tapi di tengah dosa yang dilakukan masih ada rasa ingin kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Sampai-sampai dipuji oleh Allah, dipanggil oleh Allah para pendosa yang dosanya banyak dengan panggilan penuh cinta dan kasih sayang. Mau dengar nggak Allah manggil para pendosa dengan panggilan cinta dan sayang? Mau dengar panggilan Allah? Ini mau karena penasaran apa karena banyak dosanya nih? Alhamdulillah ya Allah, kami semua banyak dosa. Dengan sebab majelis At-Taubah ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat ini ketika turun banyak sahabat tersungkur melihat keagungan Allah yang penuh cinta dan kasih sayang,
bahkan kepada para pendosa yang dosanya sudah melampaui batas. Mengapa para sahabat banyak yang tertegun dengan ayat ini? Karena di ayat ini Allah memanggil dengan panggilan cinta, nidaul habib, panggilan sayang. Ya ibadi, wahai hambaku tersayang, wahai hambaku terkasih. Siapa yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang dan kasih? Mereka yang dosanya sudah melampaui batas. Judi, mabok, zina, berbagai macam dosa telah dilalui, telah dilakukan, begitu besar, begitu banyak. Tapi lihat bagaimana Allah memanggil para pendosa dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Terharu gak kita dengan panggilan Allah? Sementara kita manusia Pak, kadang-kadang Bu, baru melihat satu kesalahan teman langsung manggil ya ahli jahannam, wahai ahli neraka. Baru satu kesalahan yang kita lihat dari teman kita, dari saudara kita, tega-teganya kita memanggil teman kita dengan panggilan ahli neraka, dengan sebutan ahli jahannam, dengan sebutan orang-orang yang sulit diterima tobatnya oleh Allah. Sementara di ayat ini Allah yang maha suci, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat memanggil para pendosa yang dosanya sudah melampaui batas dengan panggilan sayang, panggilan cinta. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masya Allah. Terharu ya? Terharu nggak? Nah, satu terharu, yang kedua jadi pelajaran. Jangan karena dosa seseorang yang kita lihat lalu dengan seenaknya kita menghina. Hanya karena satu dosa yang kita tahu lalu kita seenaknya mencaci maki teman kita, saudara kita. Jangan-jangan setiap hari kerjaan kita cuma cari aib, cuma cari kesalahan, cuma cari dosa orang. Orang yang kita cari aib dosanya ternyata setiap hari mencari ampunan Allah. Maka kita akan kalah nanti di hadapan Allah. Kita setiap hari nyari dosa orang, sementara yang punya dosa nyari ampunan Allah. Maka ahli ibadah sekalipun kalau dia hanya kerjanya cari dosa orang, cari aib orang, maka dia akan kalah dengan ahli maksiat yang ketika setelah bermaksiat dia mencari ampunan Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan rasa oleh Allah untuk mau mencari ampunannya, karena Nabi sudah memberikan statement kullu bani Adam, semua anak Adam, kita semua nih anak Adam itu berdosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa mereka yang mau bertaubat. Nah itu pujian dari Nabi. Nabi tahu kita nggak ada yang bisa lepas dari dosa, nggak ada. Mau ustadz, mau kiai, mau muallim, mau ustazah, guru-guru kita, semuanya, termasuk jamaah, semuanya pasti punya dosa. Tapi pendosa itu masih diberikan keistimewaan dengan pujian yang terbaik jika pendosa itu mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Apa di ayat ini Pak yang Allah sampaikan kepada para pendosa yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang? Kata Allah, seolah-olah Allah berbisik kepada kita, Allah merangkul kita, seolah-olah Allah memeluk kita nih.
badan yang penuh dengan dosa ini, sambil Allah membisikkan, jangan putus asa ya hambaku tersayang, dari ampunanku, dari rahmatku, dari kasih sayangku. Sebanyak apapun dosamu kata Allah, sebesar apapun dosamu kata Allah, semua dosa saya ampuni kata Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa. Ini luar biasa. Kita manusia gak akan mampu ngomong begitu sekalipun dengan orang yang kita sayang. Yo, ibu sayang sama suaminya, cinta sama suaminya, sehebat dan sekuat apa ibu masih manggil sayang kepada suaminya? Ketika suaminya setiap hari bikin salah, besok salah lagi, besok ngeselin lagi, besok salah lagi, besok ngeselin lagi. Sebagaimana setiap saat kita berbuat salah di hadapan Allah, ayo sekuat apa masih manggil sayang, baby. Habis ke rumah janda ya, habis ngopi di rumah cewek ya, habis main-main di sono ya, terus ibu bilang nggak apa-apa sayang, tenang aja sayang, pokoknya aku selalu mencintaimu sayang. Berani bilang gitu? Berani? Nggak kuat kita kiai, nggak kuat. Tapi lihat Allah perhatikan hambanya, ada yang di sana, ada yang di situ, ada yang di sana, ada yang di situ. Orang tidak melihat, tapi kan Allah lihat. Sebegitu nyatanya Allah melihat. Begitu kembali masih dipanggil sayang, begitu mau balik masih ditungguin, begitu mau pulang dibuka pintu rahmatnya lebar oleh Allah. Coba kalau kita, sayang, ayo pulang aja ke sini. Udah cukup dari rumah itu ya, cewek yang di sana ya. Sini pulang sayang. Pintu rumah terbuka lebar sayang. Besok dia main lagi. Ibu masih bilang, pulang sayang. Sini peluk. Bisa ngomong begitu? Pokoknya kesalahan sayang sebanyak apapun aku maafin. Bisa ngomong begitu? Hatiku luas seluas samudra. Bisa ngomong gitu? Lo jangankan ibu, istri saya aja nggak bisa. Nggak bisa udah. Makanya saya nggak berani, karena nggak bisa. Kita kan berani berdosa karena tahu Allah pengampun. Kita kan berani-beraninya berdosa karena Allah membuka pintu rahmatnya. Tapi kita nggak berani. Kenapa kita takut? Karena suami kita belum tentu kuat maafin kita. Kenapa kita khawatir? Karena istri kita belum tentu mampu memaafkan. Makanya banyak orang sekalipun dia tahu Allah melihat, dia masih itu melakukan dosa karena dia merasa bahwa Allah Maha Pengampun. Mungkin hari ini dia khilaf, mungkin hari ini dia tidak menyadari, mungkin hari ini mungkin. Tapi suatu hari dengan dia tahu bagaimana pintu ampunan Allah terbuka luas, lalu dia kembali dan Allah maafkan. Sementara istri kita belum tentu, sementara suami kita belum tentu sanggup, belum tentu mampu kita membuka hati lebar-lebar sekalipun kepada orang yang kita cinta untuk memaafkan. Bahkan kita bilang, jangan pulang kamu ke rumah, aku gak sudi lagi ngeliat wajahmu Pak, tega kamu Pak. Jangan pulang Pak, aku gak mau lagi lihat wajahmu Pak, sakit. Kalau Allah disuruh pulang ya Pak Kiai, pulang hambaku, ayo balik ke majelis at-taubah, balik bertaubat kepada Allah. Sementara kalau kita jangan pulang Pak, udah cukup sakit Pak, gitu ya.
kasihan Pak. Malah kita nggak mau ngelihat wajah orang yang sudah terlalu banyak menyakiti kita. Sementara Allah sekalipun setiap hari kita menyakitinya, kita mengecewakannya, tapi setiap saat ditunggu kapan mau pulangnya, kapan mau kembalinya, kapan mau baliknya. Bahkan rahmat Allah melampaui daripada siksa dan azabnya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Bapak masih mau pulang ke rumah ini, pilihannya cuma dua. Aku yang di sini atau Bapak yang keluar. Lah, tetap menang ibu ya. Orang mah pilihan, aku yang keluar atau Bapak yang keluar. Ini enggak, aku yang di sini atau Bapak yang keluar. Loh, kok tetap Bapaknya yang diusir? Sekalinya manggil, sayang, udah kebanyakan salah nih suami. Sini sayang, ngopi dulu. Ayo ngopi, tenang ya sayang. Minum. Iya, tenang sayang ya, tenang. Udah mulai berbusa ya, tahan sayang. Mulai kelihatan busanya, nggak apa-apa sayang. Tahan, tenanglah kau selama-lamanya. Sekalinya disuruh tenang selama-lamanya Pak Kiai, diracun. Daripada hidup nggak tenang-tenang dia Pak Ustadz bikin dosa mulu, ya lebih baik saya tenangkan dengan kopi pilihan saya. Ya Allah, nggak kuat, nggak sanggup. Tapi lihat bagaimana Allah yang maha perkasa, maha gagah, maha berkuasa, maha kuat. Dia tidak semena-mena bahkan dengan hambanya. Sekalipun kita mengecewakan setiap hari, setiap saat, dibandingkan ibadah yang menyenangkan dan membahagiakan, Allah masih menyambut kita dengan sambutan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Makanya Abu Nuwas itu membuat satu syair yang menyadari tentang keagungan Allah, tapi sadar tentang dosa yang begitu banyak dan kesalahan yang juga tidak sedikit yang dia lakukan. Sehingga syair ini banyak dibaca oleh kita, dibaca oleh umat Islam khususnya di Indonesia, di tanah Jawa, di tanah Sunda, di Sumatera banyak. Syair apa ini? Syair yang biasa tiap apa sore, apa tiap maghrib, apa tiap subuh, ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil azimi. Dia datang dalam keadaan menyerah dan memasrahkan diri. Ya Allah, dengan segala dosa dan kesalahan, rasanya saya tidak pantas ada di sorga ya Allah. Tapi kalau ke neraka yang gak kuat juga ya Allah. Kan bingung ya, ke sorga ngerasa gak pantas, tapi ke neraka ngerasa gak kuat. Dia menyadari betapa luar biasa kekuasaan Allah, sehingga tidak ada yang mampu kita semua menghadapi nerakanya Allah.
Ya Allah, saya sadar dosa saya banyak. Karuniakan kepada kami ya Allah kemampuan untuk bertaubat. Kalau bukan karena kemampuan yang Allah berikan, jangankan pendosa besar, pendosa kecil juga nggak mau bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dengan kemampuan kekuasaan Allah, sekalipun dosa itu besar, maka Allah berikan kemampuan kita untuk bertaubat. Ampuni ya Allah dosa-dosaku ya Allah, maafin ya Allah dosa-dosaku ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun ya Allah atas segala dosa-dosa yang besar sekalipun. Alhamdulillah. Kemudian apalagi yang Allah sampaikan? Biar kita mantep, biar kita yakin, biar kita tidak menyerah, biar kita tidak berputus asa dalam menghadapi apapun ujian, cobaan, rintangan. Saat kita mau kembali kepada Allah, percuma lu bertobat. Ada nggak orang ngomong begitu? Percuma lu minta ampun, sia-sia lu beristighfar. Nggak mungkin dosa lu diampunin. Dosa lu udah kebanyakan, dosa lu udah berlimpah ruah, banyakan dosa lu daripada duit lu. Udah kebanyakan dosa lu. Pernah nggak kita merasa diperlakukan seperti itu? Ya Allah, kok saya mau tobat orang ngomong gini, kok saya mau istighfar orang bilang begini. Apa kata Allah? Innahu huwal ghafurur rahim. Orang lain boleh bilang kamu pendosa yang tidak diampuni, kamu pendosa yang tidak akan dimaafkan, tapi aku Allah akan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah bukan hanya pengampun tapi penyayang. Alhamdulillah. Allah menyebut dirinya Ghafurur Rahim. Yang lain boleh bilang nakut-nakuti kamu dengan dosa yang kamu lakukan kalau dosamu tidak diampuni. Saya mau ngomong seolah Allah mau bilang sama kita begitu, saya ini pengampun, saya juga penyayang, saya juga pengasih. Alhamdulillah. Maka jangan bosan duduk di majelis At-Taubah, jangan bosan duduk mengharap ampunan Allah, jangan pernah bosan duduk bersama dengan yai-yai kita, bersama dengan gus-gus kita, bersama dengan ustazah-ustazah kita. Dalam rangka apa? Mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar bisa 100 kali, 70 kali, 90 kali. Nabi nggak punya dosa, Nabi nggak punya dosa seperti kita, nggak ada. Nabi maksum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum, dijamin masuk surga. Tapi Nabi masih beristighfar. Dalam rangka apa? Mengharap rahmatnya Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi, beliau masih beristighfar mengharap kasih sayang Allah. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa, Nabi Muhammad maksum, dijamin masuk surga. Sementara kita, jangankan orangnya, sendalnya aja belum tentu masuk ke surga, apalagi yang pakai sendalnya. Ya Allah ya Karim, berapa kali kita beristighfar sehari? Atau mungkin pas kesandung batu, astagfirullahalazim, batu. Atau pas ngelihat sinetron kesel pada saat ada suami yang galak sama istri, amit-amit, astagfirullah, amit-amit punya suami begitu, amit-amit. Apa amit-amit? Kalau di sini amit-amit misi ya. Kalau di Jakarta amit-amit apa kalau di sini? Sama ya? Jadi istighfarnya kalau nonton sinetron. Kalau pas kesandung batu itu masih bagus. Ada yang kesandung batu, kon itu kunci suaminya dibawa-bawa, itu ada yang begitu, ada. Jadi pokoknya ada bagusnya lah, ya. Walaupun cuman kesandung batu masih istighfar ya masih bagus daripada ngebawa kunci suaminya. Ya, coba
Paling tidak habis sholat paling tidak 30 kali atau 33 deh paling tidak. Jadi kalau satu hari berapa itu? 5 kali 33 ya. Insya Allah udah hampir 200 ya. Tiap hari, tiap hari dicuci. Dosa itu ada penghapusnya. Apa penghapus dosa? Istighfar. Bu April, mau nggak Bu April saya ajak ngobrol di sini? Boleh ya? Bu April sini, Bu April. Kita duduk atau di sini deh, di bawah sini nih. Alhamdulillah. Bu April Jasmine, cintaku, sayangku. Kita kan kalau manggil cintaku sayangku kalau ada maunya. Ya. Gimana sayang? Iya sayang. Saya tuh manggil Ustadz Baby. Jadi Bibi dipikir orang Abi, bukan. Bukan. Baby. Dia manggil saya tuh Baby. Kalau saya kasih duit, Kalau enggak, babi. Enggak bercanda ya. Ibu seneng banget saya dikatain babi. jadi dijaga biar terus romantis gitu. Sejak awal nikah saya manggil Ustadz Baby, Ustadz manggil saya sayang. Sayang. Ya. Kalau pas manja, anyang. Kalau pas mau kencing mulu, anyang-anyangan itu mah ya. Jadi singkatannya Bibi gitu. Terus Ustadz panggil saya yang. Kata anak saya gini, aku tahu sebenarnya mami sama ayah nggak saling sayang. Kenapa? Itu mami panggil ayah peyang. Terus udah gitu ayah panggil mami, ayah panggil mami Yang. Panggil Ruby. Jadi disingkat sama anak tuh Biang. Oh, ini sebetulnya singkatan ya, bukan saling sayang. Biang, Baby dan Ayang. Gitu. Aneh-aneh aja itu anaknya. Ada. Ibu masih manggil suaminya Panggilan kesayangan nggak? Pak E ya. Pak E. PA. Oh, jadi disingkat. Harus ada. Dibalik Pak E, Pulang dari PA. majelis ini harus punya panggilan sayang buat suaminya, ya. Hani, iya Bani, gitu dong. Ayang, iya Kuyang. Kuyang. Ya, yang terbang tinggal ususnya ya. Kuyang. Enak kalau punya panggilan sayang, iya Bu. Masa Pak E, Bu Mboke. Ya makanya mboke nggak punya duit, mboke mulu sih, mboke duitnya orang. Yang paling ngeselin kalau panggilan sayangnya udahnya ibunya sekarang habis lahiran kan kita makin besar ya Bu, dipanggil Dut. Itu ngeselin loh. Dut pokoknya Dut. Aduh, ono ayo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Dalu anak hadroh no, abis makan dia pura-pura melipir ke kiri. Padahal malu lewat aja di tengah nggak apa-apa, lu ke kiri juga gue ngeliat kali. Abis makan dia di garasi kayaknya no. Iya. Senang banget. Senang gembira, alhamdulillah. Pertama saya mau menyampaikan pesan sponsor dulu, boleh? Oh boleh Bu April. Boleh. Bu April pesan sponsornya apa itu ya? Itu kanan Cosma. kiri ada Cosma. Cosma udah ada yang pernah tahu tentang Cosma Bu? Belum. Sebagian ada yang belum, sebagian ada yang sudah. Jadi Apa saya yang informasikan ini Cosma nih, air minum pH tinggi, pH-nya 9+ tuh. Bagus. Udah ada BPOM halal SNI, pokoknya secara legalitasnya udah teruji di lab. Ini healthy water. Minuman kesehatan. Ya, kenapa dari 2024 lalu itu saya bikin Cosma? Karena ibu saya kakinya lumpuh tiba-tiba. Nggak bisa jalan. Jadi dokter bilang penyebabnya adalah dari kita nih, misalkan duduk begini ya, sebenarnya udah dikasih signal sama tubuh. Iya. Pas bangun lututnya sakit, ada nggak yang begitu di sini? Ada Bu April. Bahkan di sini sudah mulai pada tukar kaki Bu April. Gimana? Geser kaki lo. Udah nggak Jadi kuat. Bu, bawa ke dokter ahli tulang di Jakarta, harus disuntik selama 7 kali. Harganya 70 juta. Masya Allah. Jadi sekali nyuntik 10 juta. Iya benar. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, saya punya mertua
tinggal mamah doang. Iya. Jadi begitu mamah minta disuntik 70 juta saya kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok sedih banget? Enggak, alhamdulillah saya mah. Ya saya senang-senang aja. 70 juta nggak apa-apa. Toh Iya. anaknya juga masih saya sita kok. Buat jaminan. Tapi setelah disuntik Bu, ya jalannya harus pakai tongkat. Dokter Iya. bilang nggak bisa dipaksa. Akhirnya saya bilang, dokter, ini ibu saya kadang nggak kuat jalan pakai tongkat. Akhirnya didorong kursi roda. Ngedrop gitu perasaannya. Apa yang bisa dokter dibantu supaya ibu saya bisa jalan lagi? Dokter bilang, oke, kita ikhtiar, coba air pH tinggi. Jadi di Jakarta ada air pH Jadi tinggi. pola minumnya, pola makannya betul. mulai dirubah, Betul. airnya pakai pH tinggi. Oke. Betul. Nah, alhamdulillah waktu itu saya minta bantuan sama dokter supaya saya tahu kandungannya. Jadi saya bikin aja, dibantu sama peracik air, dibantu sama dokter juga perizinannya. Jadi ibu saya langsung minum. 2 minggu minum, ibu saya bilang, kok kaki aku sekarang enteng. Bilangnya tuh enteng. Enteng, lebih Maksudnya enak nggak ada rasa melangkah. nyeri-nyeri gitu. Dan akhirnya sekarang ibu saya 78 tahun Bu, nggak pakai tongkat lagi, jalan udah Nah jalan dulu Bu bisa April, jalan. ini udah banyak permintaan. Memang berapa harganya? Harganya ini kalau di Jakarta, harganya itu di TikTok, di Shopee satu botolnya 15.000. Tapi khusus di At-Taubah. khusus di Al-Taubah ya. Jadi Gus Rizmi udah request sudah 10.000 aja satunya. Masya Allah. Kalau beli 5 50.000 satu dus, isi 12 120.000. Boleh nanti foto ke sini. Oh bonusnya foto. Iya. Oke. Nah alhamdulillah semenjak ada Cosma dari 2025 awal nih ya perizinannya keluar, Cosma ada nggak di sini yang asam lambung? Ada. Asam lambung, GERD Asam urat, ada. darah tinggi, Aduh tiap awal bulan. kolesterol. Bahkan ini sampai yang anak kecil 1,5 tahun ada kista. Minum Cosma sehari satu, begitu 14 hari kemudian di USG kistanya udah nggak ada, udah hilang. Jadi nggak jadi operasi, alhamdulillah. Di Tangerang juga ada yang pakai insulin, Diabetes. diabetes sudah 600, 500 gulanya. Jadi setiap sebelum makan tuh insulin dulu. Disuntik, ada, mudah-mudahan nggak ada lah ya, tapi mencegah lebih baik. Saking tingginya gula disuntik pakai insulin, harga insulin tuh hampir 1 juta kali sekarang ya. Iya, buat beberapa kali kemudian sekarang gulanya udah 150 dan insulinnya udah lepas. Udah lepas insulin, minum Cosma sehari 3 botol, pokoknya Iya. dia pengen sembuh. Nah alhamdulillah juga ada Ustazah Mutia itu dari Tangerang, dia ada batu ginjal di 3 titik. Batu yang ginjal. pertama, yang kedua di operasi, dokter bilang istirahat dulu, badannya ketemu Cosma. Ternyata pas diminum hari kedua pipisnya keluar darah sama pasir. Termasuk ada Kiai Mansur itu udah alhamdulillah 3 minggu bareng sama kita. Biasanya beliau suka ke rumah sakit apa terapi, ini udah 3 minggu lah muter sama kita. Itu kemarin juga sama, tapi tidak dengan darah, tapi hanya pasirnya saja yang keluar. Jadi pasir-pasirnya keluar, bahkan beliau sampai bercanda, Ustadz ini pasirnya doang, nggak sama semennya lah. Kalau sama semennya bangun rumah itu mah. Jadi insya Allah manfaat di 3 hari pertama detoksifikasinya Bu. Jadi kalau minum sehari satu, nanti 3 hari pertama itu ngebersihin dulu. Kalau ada keluhan sehari 2 disarankan. Buat yang stroke juga bisa insya Allah, jadi mempermudah syaraf-syarafnya itu ya untuk mengalirkan aliran darah dan oksigen. Artinya tadi juga saya tuh jadi saya hotel Bu, salah tempat. Hotel saya tuh di Mojokerto, jauh deket tol. Ya, nyetir sendiri tadi, ya, belum sarapan. Tapi nggak lagi mesen ke Kiai ini, nggak ngasih kode, nggak ya Ubed, nggak. Jadi belum sarapan, saya minum aja tuh Cosma. Alhamdulillah, sampai di sini masih hampir 1 jam berdiri. Nah, kenapa? Air ini bukan cuman bagus secara kesehatan sebab sudah kita minta izin ke negara, tapi di setiap tempat kita ketemu seperti Yai Obed, seperti kemarin kita ke Lirboyo ketemu dengan beliau yang mulia Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Nah beliau juga menikmati nih Cosma ini. Kemudian Gus Mahrus Iskandar, kemudian ada juga Kiai Nurholis Pasuruan. Oh iya, itu banyak. Bahkan ada muridnya yang maaf ya, stroke-nya miring, bibirnya udah miring. bibirnya miring. Berapa hari itu yang? Hari keempat anaknya bilang bibirnya balik, terus Udah normal. suaranya udah mulai kedengeran jelas gitu. Itu hanya 2 botol sehari. Iya. Yang miring ke kiri pindah ke tengah. Mungkin kalau 2 dus sehari mindahnya ke kanan lagi.
Enggak begitu dong. Oh, enggak ya? Jadi kengok gitu. Makanya sehari jangan banyak-banyak, ini langsung 2 dus. Ya kayak ikan mujair. Semoga ibu bapak pada cocok, pada sehat. Hah? Amin. Oh, sebenarnya doanya bismillah aja dengan sholawat. Tapi setiap kita datang ke yai-yai, kita selalu minta Pak Kiai doain ya, semoga yang minum kosma, yang sakit jadi sehat, yang sehat dijagain, yang bisnisnya mudah-mudahan jadi ikut seneng dan banyak duitnya. Amin. Akeh duitnya. Duitnya apa duitnya kalau di sini? Duitnya. Pak Kiai juga udah minum. Alhamdulillah. Makasih ya Yobet, makasih ketua. Masya Allah. Nanti berasa khasiatnya. Pokoknya kalau sering pegel-pegel tuh malam kan, kalau asam urat pegel-pegel ya. Insya Allah minum ini nanti berasa nggak pegel tuh. 1 botol aja kerasa insya Allah khasiatnya. Ini oleh-oleh ya. Bu April mah nggak niat dagang. Enggak. Hanya jualan. Sama aja. Ini promo kan biar Promo. sehat. Kamu gimana Ya sih? kalau kita niat banget kan kita bawa kontainer. Tapi kan enggak, cuman bawa 1 mobil itu juga hanya paling 30-40 dus. Ya. Jadi niatnya cuman promo aja. Baik. Iya. Enak ya Bu ya kayak gitu ya. Niat ngasih hadiah buat orang tua, Allah izinin ini kosma beredar dan banyak bantu kesembuhan orang lain. Tapi Saya memang merasa- begitu Ayang, sebab berkah dengan orang tua itu pintu langit, pintu bumi ya, artinya rezeki itu memang dibuka oleh Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita niat buat orang tua, nanti yang Allah buka itu hajat-hajat kita. Masya Allah. Itu saya merasakan lah bagaimana dulu saya waktu pengen punya rumah. Iya. Saya tuh gandolin, apa sih gandolin tuh? Enggak, Ngegandul apa? Nyenderin tuh apa? Nyenderin. Nyandar. Gandalin. sandarin. Oh, nyandarin ke orang tua. Saya bilang gini, ya Allah, saya pengen punya rumah. Kalau nanti rumah saya besar, orang tua saya bisa tinggal bersama saya, tinggal bersama dengan mantunya, bersama dengan istri saya, anak-anak saya kan, cucu-cucunya. Jadi saya gandolin gitu, saya tempelin tuh hajat saya kepada orang tua. Doanya. Nah, ya. Sandaran. Ya. Nah, jadi buat ngebahagiain orang tua, ya sandarinnya ke situ. Jadi saya nggak bilang, ya Allah, saya pengen punya rumah besar biar saya bisa enak, biar enggak gitu. Biar orang tua saya seneng, bisa tinggal bersama, dengan izin Allah dikasih sampai wafat 2021. Kita tuh ngumpul bersama di rumah, saya, istri, anak-anak saya. Jadi hampir kurang lebih saya sempat 10 tahun. 10 tahun. Jadi dari habis nikah sama mertua sampai mertua wafat itu 10 tahun tinggal bareng. Tinggal bareng sama orang tua saya, sama anak-anak saya. Dan itu doa saya dulu ketika saya ya nyenderin ya, menyandarkan. Iya. Nah, keinginan saya lewat bapak saya dan ibu saya. Jadi yang Bu April bilang, niatnya saya buat mama, tapi kok berkahnya untuk banyak orang. Ya emang begitu. Iya, begitu. Informasi langit emang Ini begitu dari perlu Nabi. diketahui ibu-ibu bapak-bapak, dulu saya kenal Ustadz Solmed pertama kali, rumahnya itu nih selebar panggung. Ya gedean panggung ini yang. Gedean ya? Ini mah kegedean Jadi panggung rumahnya saya. ini, kamar mandinya Cuman bareng 3 kali tetangga 4. di gang tuh. Nah ini jarak segini nih, ini kamar mandi umum. Jadi yang ngontrak-ngontrak sewa 100.000 sebulan. Jadi saya nyewa buang air besar, mandi ya, itu sama orang yang punya kontrakan. Jadi mandinya bareng-bareng ya dengan para orang-orang yang kontrak. Jadi kalau ini rumah saya 3 kali 4, anggaplah ini WC-nya hanya selangkah doang. Jadi kalau ada orang namu ke rumah saya tuh suka kedengeran gitu. Saya malu dikit-dikit kan. Tanya nih panitia, itu suara apa Pak Ustadz? Oh, Korea Utara buang nuklir. Orang boker di situ, kedengeran. Sekarang alhamdulillah udah punya rumah Ustadz Solmed ya, kamar mandinya di dalam, kamar tidurnya di sana. Ada-ada aja loh. Kirain masih kan? Ya artinya bisa kita sampai tidur di mobil. Iya, Oh, Masya Allah. alhamdulillah perjalanannya. Iya, berkah pokoknya ngegandulin ke orang Ya, tua itu benar. berkahnya dapet banget, dan alhamdulillah saya tuh bisa nikah sama Ustadz Solmed berkat doanya orang tua saya. Nah, Itu bener-bener doanya orang tua saya. Dari dulu saya kan memang bukan anak pondok, jadi bajunya juga minimalis gitu Bu, kurang bahan ya.
Minimalis, melankolis. Tapi ibu saya selalu bilang, ya Allah semoga kamu dapet jodoh yang ngerti agama. Masya Allah. Biar bisa ngebimbing kamu. Kalau mama bilangin kamu ada aja jawabannya. Semoga kamu dapet jodoh nanti Ustadz. Begitu, Itu Bu? doa pertama. Itu doa. Begitu pas saya main sinetron, ternyata mama sering nonton dan doa. Sering nonton. Langsung Iya. ke objeknya kalau itu mah. Ada Ustadz Solmed ceramah tuh di TV ya, yang jadi ustadznya di sinetron Pesantren Rock and Roll. Ibu saya sambil gini, Masya Allah, cari menantu yang begini nih, cari suami yang begini nih. Ya Allah, pengen banget punya menantu Ustadz. Disebut Tuh, lagi. langsung dapat. Jadi hati-hati Pril. Ini ibu-ibu, bentar lagi nih aksi Indosiar. Iya. Ya, gue jadi juri. Akhirnya dia doa, ya Allah pengen itu mantu saya. Akhirnya gue kawin sama orang Kediri. Begitu gue di sini Kediri, di Jakarta keduduk. Enggak, kayaknya bukan keduduk deh. Keinjak udah. Bu April ada aja. Masya Allah, itu doanya orang tua, Bu. Saya nggak pernah mimpi punya suami ustadz. Oh, gue juga nggak mimpi punya bini lu. Iya. Sebab begitu gue pegang, ini bukan mimpi, beneran ya. Dulu Ustadz Somad habis nikah sama saya, ini mimpi nggak sih? Minta tabok, saya tabok, Bu. Orang mah ya minta cubit, dia mah nabok. Coba cubit, pok lah. Nyubit nabok lu. Sengaja. Jadi ini salah satu terwujudnya doa ibu saya. Ya. Makanya sekarang kita semua udah jadi orang tua ya, Bu. Benar, ini kan jadi Punya ibu, anak, jadi bapak. Yang kita kepengenan anak-anak kita, saya nih contohnya kepengenan anak saya masuk pondok tanpa dipaksa, biar dia keinginan sendiri gitu, Bu. Dan sekarang terwujud. Alhamdulillah. Masuk pesantren An-Nur 2 Bulu Lawang di Malang, 7 tahun masih kecil. Jawa Timur, kelas 2 SD. Umur 7 tahun tuh yang kembar. Alhamdulillah nggak nangis sama sekali, netes air mata juga nggak. Karena mereka yang pengen, aku pengen mondok mami. Di mana pondok yang enak katanya, yang Masya bagus Allah. katanya. Ya udah kita cari, kita muter-muter, dapat. Nah dia seneng di Anur 2 karena teman-temannya banyak yang kecil-kecilnya. Aku mau di sini. Jadi udah tinggal di situ. Alhamdulillah sekarang udah setengah tahun ya. Udah setengah tahun dari bulan Juli kemarin. Setengah tahun, Masya Allah, Bu. Dulu di rumah itu sama bapaknya kayak Tom and Jerry. Waduh, manggil saya Bu, manggil saya Solmed, begitu. Iya begitu. Itu ya. Begitu. Jadi kalau saya panggil nih, Mahir, iya Solmed, Hir, Met, begitu. Mau gimana coba, anak sendiri. Masih kita tempeleng, diajarin alif, ba, ta. Coba sebelum huruf ba, huruf apa? Ciluk lah, ciluk ba. Abangnya ditanya setelah huruf ba apa? Kekok. Lah ba kekok. Ini mau gimana ngajarinnya? Kalau saya cubit emaknya marah. Lah, masa anak sendiri mau gimana coba? Ya wis. Iya. Lu Saya itu. mau doain lu. Saya itu kan susah dapetin anak, susah ya Bu. Jadi yang kedua ini kembar. Tapi waktu itu saya terapi. Jadi terapinya gini, saya tahu bahwa saya pernah mondok Bu. SD saya di Jawa Timur Gresik. Ya di Mambaul Hisan. Sanawiyah aliyah saya di Asidikiyah. Ada yang Mambaul Hisan sini? Di Gresik Sedayu waktu itu. Hah? Oh di Kediri ada ya? Oh kalau saya di Gresiknya. Gresiknya. Di Gresiknya, di Sidayu. Nah, dulu dramanya saya itu kalau orang tua pulang pasti lari. Ayah ikut mas. Bapak saya pura-pura ke pasar, toto nggak balik lagi. Itu sakitnya minta ampun perasaan saya. Itu yang paling saya takutin. Akhirnya saya minta Bu April, tolong dong kamu terapi ya lewat langit. Mohon sama Allah biar anak kita kalau dititipin nggak nangis, nggak ada drama ngejar-ngejar kita. Karena saya bisa nggak kuat tuh. Bisa saya bawa pulang lagi tuh anak tuh. Teringat masa lalu. Nah ternyata ada terapi yang diajarkan ulama-ulama kita. Apa terapinya? Setiap malam Dibacain surat Al-Insyirah, Alam Nasroh biar kuat. Dibacain terus ditiupin sambil kita niatin dalam hati. Lu biar Allah makan jengkol ya? jengkol sih. Pete. Kadal. Oh kadal. Pantes kok baunya bau cicak. Jadi ditiupin 3 kali. Bener ya? Awas ya jangan deket-deket aku nanti ya. Oh enggak dong, kan bercanda. Jadi tiup. Cuman ibu kalau pas niup sikat gigi dulu ya. Takutnya anak gitu.
yang ditiup ubun-ubunnya. Oh ubun-ubun, tapi kan nyamber. Enggak. Tapi setiap anak ya mau bau ibunya kayak apa dia bilang harum ibunya. Harum bener. Ya kan? Ini juga khasiat nih. Setiap kali ibunya masak apa aja dibilang enak, bener? Iya bener. Itu anak tuh begitu. Bener, orang anak mertua juga sama. Kalau istrinya nih kan anak mertua nih, anak mertua lo kan, ya itu kalau istrinya masak, masya Allah. Itu karena ketakutan. Enak. Takut dimarahin. Oh enak. Jadi, Saya suka guyon. Apa namanya guyon tuh apa sih? ya, Bercanda ya, suka bercanda sama April tuh. Guyon tuh udah bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa ya guyon ya. Oh. Jadi alhamdulillah dibacain Al-Insyirah 3 kali tuh Bu, 3 kali juga ditiup kepalanya per anak. Kita niatin Biar kuat, ya, biar nurut. biar lembut hatinya, terus biar mau ke pondok dengan keinginan sendiri, biar Allah kasih ilmu yang barokah gitu. Jadi saya doain itu tiap hari dan alhamdulillah mau Bu. Gak nangis tuh. Gak nangis. Ayo beresin baju aku buat ke pondok sampai sekarang. Kalau misalkan lagi sambang tuh ya, terus Jenguk. dia bilang jangan lama-lama perginya. Aku nih banyak kegiatan di pondok gitu. Jadi malah betah. Terus kan biasanya kalau anak pondok kita tanyain ya Bu, kita kalau mau sambang kayaknya 1 truk mau kita bawa apaan aja yang dia pengen. Ditanya mau apa nak gitu, nanti dibawain pas sambang. Apa ya? Terserah aja lah, nggak ada mintanya. Masya Allah. Mau kita ajak jalan-jalan nih Bu, dia bilang gini, mau kemana? Tapi aku kegiatan nggak boleh telat. Ya Allah, nggak ada mintanya. Bahkan liburan kemarin aja anak yang dipikirin kapan balik pondok. Aku udah mau ujian, aku udah ditunggu teman-teman. Jadi masya Allah itu doa ibu itu, doa orang tua itu mustajab. Jadi tolong ibu bapak yang masih hidup, kita ini masih hidup ya, kita ini ordalnya langit, orang dalamnya. Jadi kalau mau tahu siapa sih orang dalamnya Allah, tentu nabi-nabi, rasul-rasul ya, ulama-ulama, orang-orang soleh, termasuk ibu bapak, itu orang dalam, artinya orang yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Nabi yang jamin ridallah fi ridal walidain. Kalau ibu ridho, ibu minta, Allah akan kasih. Bapak minta, Allah akan kasih buat anak. Iya. Nah jadi dungokno yo ono ko Nggak jelas. Tapi ini juga ada resep dari Ustadz Solmen. Saya itu kan punya anak kan, yang terakhir kan bayi tabung tuh ya Bu. Iya, bayi tabung. Jadi karena susah punya anak. Itu kenapa bayi tabung? Karena hasil nabung. Kalau hasil nyelengin itu bayi celeng Itu Bu. beda dong, itu binatang. Bayi celeng. Ya, jadi gimana? Jadi karena bayi tabung. susahnya punya anak itu ya Bu, saya tuh nggak sanggup marah sama anak-anak, nggak bisa. Anak mahal. Mukul nggak bisa gitu, nggak tega. Nah ini makanya suka berselisih paham. Kalau ayahnya agak galak, saya langsung melotot. Jangan gitu. Ini anak susah didapat ya. Ini parahnya lagi, anak saya tuh aktif-aktif banget. Kalau mereka lagi berkelakuan, bisa tuh Bu, lompat-lompat gak berhenti, lari-lari gitu ya. Sampai dengan mereka bikin eksperimen. Eksperimennya itu apa, kayak lem atau apa sih, squishy atau apa itu ya, Squishy. yang lengket-lengket ya Bu ya. Slam itu Slam. ya. Mami sini, mami ke kamar aku. Iya kenapa nak? Itu atap semua ditempelin slam, dilempar. Wah. Saya kaget, astagfirullahaladzim. Tapi yang nggak bisa marah ya, kenapa digituin, itu beresinnya susah. Mereka cuma diem gini. Emang kenapa? Itu kayaknya permintaan emaknya tuh ya. Biar cat baru anaknya suruh lemparin aja ke atas nak, biar tadi cat lagi gitu. Nah, saya tuh kadang kalau ngelawan anak gitu nggak sanggup, saya nelfon Ustadz Solmed, nangis, pasti saya nangis. Bingung ngomongnya apa, tapi nggak kuat, tapi bingung, tapi mau marah nggak sanggup. Ustadz cuma bilang gini, nih ini waktu yang mustajab untuk kamu berdoa. Saat anak kamu berulah, biasanya kan ibu-ibu nakal banget sih gitu ya, kok bisa dia banget sih. Ganti kata-katanya, bilang kamu nanti jadi kiai besar kamu ya, jadi presiden kamu ya. Jadi kalau saya marah sekarang begitu, Jangan dihina anaknya gitu. Kan kita banyak nih nggak kuat, nggak sabar, anak kita bodoh-bodohin ya. iya. Dia apa ditolol-tololin, kamu nih anak setan ya, anak ketek, kamu ketek. Ojo koyo ngono. Ngene-ngene wae lah, ya. Jadi bisa ya Bu, Insya Allah mulai bisa. sekarang
kalau kita punya energi marah kita balik doain anak, bisa Bu? Insya Allah bisa. Bisa. Jadi kita ngomong yang baik-baik, anak pinter, soleh banget, Biar banyak kaya, uangnya nanti ya, biar duitnya banyak gitu ya. Nggak apa-apa Bu. pindahin energinya. Energi positif dari sesuatu yang negatif. Jadi kalau negatif ketemu positif jadi apa? Jadi baterai. Baterai. Iya kan? Baterai coba energinya apa? Kalau nggak mungkin positif positif, Jadi bisa nggak mungkin menghasilkan negatif negatif, energi positif yang dan bagus. negatif. Lalu kemudian dia jadi kekuatan kan? Tuh. Nah maka energi ibu nih yang negatif marah itu dikeluarkan dengan sesuatu yang positif, maka nanti energinya akan baik bagus untuk anak-anaknya. Betul. Jadi udah cakep tuh, ibu diem aja nggak pakai marah, doanya mustajab. Bagaimana campur marah? Gitu. Tapi Marah yang positif. nah yang dikeluarin positif karena marahnya udah negatif. Iya, sama kalau kesel sama suami juga Bu. Ya. Kalau kesel sama suami mah positif sama positif. Lahirnya positif ya. Positif Bapak, iya nih. Langsung garis 2. Jadi kalau kesel sama suami kita doain dulu, ya Allah, semoga dia dijadikan suami yang soleh. Engkau tambahkan rasa sayangnya, cintanya, rindunya kepada aku dan keluarga ya Allah, biar ibadahnya makin bagus dan uangnya makin baik. Masya Allah, bisa begitu ke suaminya? Walau Bisa, sulit, insya Allah bisa ya. Tapi kita harus berusaha ya Bu ya, biar semuanya jadi tentrem. Berkah, amin. Berkah. Adem, ayem, tentrem. Iya. Seperti Majelis At-Taubah Masya Allah. hari ini kita sudah mendapatkan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini jadi jariah untuk akhirat kita, dan mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah. Apa yang kita berikan hari ini menjadi amal soleh. Bapak-bapak biar pada sehat panjang umur, ibu-ibu juga demikian rezekinya berlimpah. Dari saya Bu April yang banyak kesalahan kekurangan dalam penyampaian, dalam ucapan, minta maaf yang Mohon maaf seluas-luasnya. lahir batin. Dan insya Allah kita ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minumnya usahain minumnya bangun tidur minum ya. Pas mau. Ini yang bagus adalah sebenarnya detoksifikasi saat diminum pas bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur terus jam 7, jam 9, jam 11 itu juga masih masa detoksifikasi. Jadi Sama malam dihabiskan kali ya Bu satu April ya, botol. sejam-jam habis maghrib Iya, kali ya. Iya benar. Jadi Habis boleh. maghrib bisa. Pokoknya kalau ada keluhan minum 2 botol sehari. Tapi kalau cuma pencegahan aja sehari sebotol udah bagus. Insya Allah nanti berpengaruh juga sama kulitnya ibu-ibu bapak-bapak Ya, nih. cerah. Ya, jadi makin kenyal, kinclong gitu ya. Bagus, Glowing. Insya Allah. Ya, walaupun ibu-ibu bukan lagi generasi skincare, sudah masuk generasi fresh care ya. Tapi insya Allah kinclong nanti ya, kinclong. Koncling gitu. Oke, makasih. Mohon perhatian untuk hadirin, dimohon untuk duduk terlebih dahulu. Ibu, yuk doa dulu ibu. Monggo untuk ngorumin ya. Ibu-ibu untuk ngorumin. Setelah ini Ustadz Solmed sama ibu monggo ingkang badhe foto monggo oke. Ala hadhihi nihasalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Mangke pas kula maos paketi hajatina jenengan nyuwun piyambak-piyambak teng Gusti Allah. Nggih, sampai ke ati fuad, ke lubuk hati yang paling dalam. Ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, inna natawassalu ilaika ya Allah bi asrari suratil Fatihah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati Sayyidina Syabdul Qadir Jilani wa bi barakati awliya illahi fi Kediri wa awliya illahi at-tis'ati al-Gunung Jati faqdi hajatina. Na'ani antu qadirun futuhan qulubina wa antu qadirun sa'atan arzaqana wa antu qadirun ziyadatan ulumina wa antu qadirun barakatan ahlina dzurriyyatina wa antu qadirun ziyaratal Makkah wal Madinah wa maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as salamah wal afiyah kulli sanah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa bapak ibu kami ya Allah, dosa suami istri dan anak-anak cucu kami ya Allah, dosa-dosanya guru-guru kami ya Allah, ya Allah, ya qadhiyal hajat, ya syafi al-amrad, ya mukhillal mushkilat, ya rafi'at darajat, ya dafi'al baliyah, ya mujibad da'wat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya Allah. Allahumma ya Allah, salimna ya Allah, sahilna ya Allah fi hayatina wa mamatina ya Allah. Allahumma ya Allah, hadzal majlisil mubarakah, majlisi sa'adah, majlisi salamah, majlisi min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli la ilaha illallah wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli jihadi fisabilillah wa ahli ziyaratul Makkah wal Madinah wa maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salimna ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana al-Fatihah. Ya kana ya nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya Oktaviana Iza Mahmudah selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu.
piye iku?